Oke, kita akan buka ya dalam kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus mengingkari atau istilahnya itu menolak ya, atau menyangkal panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Jadi datanglah firman itu berarti Allah masih berbicara, Allah masih mencintai, Allah masih memberikan hatinya kesetiaan, dan terus Allah akan membimbing bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan sebagai Allah mereka. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yunus bin Amitai demikian. Yang kedua, bangunlah, pergilah. Jadi bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan memberikan seorang nabi supaya menyatakan, memberitakan apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang di Niniwe, yaitu kebinasaan, penghakiman, dan penghukuman. Ya, di Niniwe itu. Kita akan belajar ini. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk apa? Bukan untuk mengerjakan, bersiap untuk diutus oleh Tuhan, bersiap untuk melakukan dengan taat. Tapi Yunus jelas sekali di sini bersiap untuk melarikan diri. Nah, kita lihat ya, melarikan diri. Nah, di dalam melarikan diri itu, di dalam bahasa ininya, di dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat itu, kialeha itu merupakan melawan sebenarnya. Jadi menolak, bukan hanya menolak, dia sengaja untuk menentang. Ya, kialeha itu. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya ada kekuatan sastranya, ada kekuatan intinya, makna katanya itu kalau kita pelajari itu sangat kaya sekali. Nah, kita tidak belajar di dalam detailnya hal-hal seperti ini, karena itu biasa di kelas hermeneutik dan semuanya. Nah, kita melihat apa artinya mengingkari, yaitu melawan sebenarnya. Jadi melawan dengan segala pikiran dan perasaan yang tidak bisa terima. Jadi pola pikir sebenarnya yang mempengaruhi, hatinya yang mempengaruhi. Dan perhatikan baik-baik, saya ulangi, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, perkataan jauh dari hadapan Tuhan ini berulang-ulang. Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo, ya, kota yang dekat laut itu, yang di ujung, yang paling ujung itu, di Yafo itu. Kenapa dia ke Yafo? Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Itu tempat pelabuhan ya, sebuah kapal. Dan kapalnya lumayan besar. Yang akan berangkat ke Tarsis. Dan ini jauh ke Tarsis, lebih jauh lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ia membayar biaya perjalanannya. Jadi bahkan melarikan diri itu dia mau membiayai, dia rela keluar dananya, uangnya semua, dan dia memakai semuanya itu untuk melarikan diri kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan anugerah Tuhan. Bisakah anugerah Tuhan itu membuat orang melarikan diri? Bisa. Karena pikirannya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi yang membayar biaya perjalanannya, dari mana biaya itu semua? Itu berasal dari Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan dia melarikan diri dari panggilannya yang juga anugerah. Jadi seluruh anugerah Tuhan yang mengepung dia, yang melingkupi dia, itu menjadi satu kekuatan untuk menyadarkan Yunus. Tapi Yunus semakin keras hatinya, semakin melarikan diri, dan semakin jauh, menjauh terus. Itu artinya menolak dengan tegas. Atau bahasa sehari-hari itu menolak mentah-mentah. Istilah mentah-mentah. Ya, mentah-mentah. Nah, kita akan lanjutkan. Lalu Yunus naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Dan jelas dikatakan di sini, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi status Yunus apa? Nabi yang dipanggil, nabi yang dipilih Tuhan, nabi yang diurapi Tuhan, nabi yang sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Tetapi karena pola pikirnya berbeda, Yunus menolak dan melarikan diri. Semakin jauh, dan bahkan jauh, dan nanti jauh yang terakhir adalah di dalam perut ikan. Apa maksudnya perut ikan? Itu adalah neraka, lambang neraka di dalam perut bumi. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius
12 bahwa anak manusia akan mati seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari, dan dia mati dikubur dalam bumi 3 hari. Dan itu menunjukkan satu tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Tidak ada penyertaan di sana. Dan itu kesempatan terakhir. Yunus itu adalah tanda bagi bangsa Israel, tanda kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menerima Kristus Yesus, kalau kamu tidak menerima berita dari Yunus yang dari Allah, kalau kamu tidak menerima Yesus Kristus adalah utusan Allah, maka tidak ada kesempatan lagi kamu ditolong, diselamatkan. Itu artinya. Jadi jauh dari mana? Dari tempat panggilannya dia menjauh. Biasanya ke timur. Ya, menjauh lagi ke atas, menjauh lagi sampai di Yafo. Dari Yafo dia menjauh lagi kemana? Ke Tarsis. Jauh lagi itu naik kapal. Jadi kenapa dia menjauh? Karena dia tidak mau menjadi penginjil bagi orang-orang Niniwe. Tidak mau menjadi nabi bagi orang-orang Niniwe. Kenapa? Ini bangsa biadab, bangsa yang kurang ajar. Ini harusnya bangsa ini dibunuh saja, dibinasakan, tidak layak. Perhatikan ini ya. Jadi penilaian dia, pandangan dia, dan hati dia itu cenderung untuk menilai panggilan Tuhan dengan janji Tuhan yang seolah-olah berlawanan. Kan bangsa yang dipilih Tuhan itu Israel. Kenapa Israel gak kamu tolong, kok kamu nolong bangsa lain? Dan di sini Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Kenapa? Karena tanpa belas kasihan, bangsa Israel pun ke depan tidak bisa ditolong. Bangsa Israel akan dibinasakan Tuhan sama. Dan hanya kaum sisa yang dipelihara Tuhan untuk menghantar dan mewujudkan rencana Mesias dalam perjanjian baru. Itu kaum sisa. Kaum remnant. Sebagian besar Israel dibuang Tuhan. Dan betul-betul dibuang Tuhan. Dan tidak termasuk di dalam umat pilihan Tuhan dan umat perjanjian Tuhan. Yang menentang Tuhan seperti Bani Korah, yang menentang Tuhan, yang semua orang-orang yang diminta air itu, dan kemudian yang menuntut daripada Israel dan dibinasakan, dan banyak puluhan ribu orang mati di padang belantara, dan generasi Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan itu semua adalah karya Tuhan. Dan kita tidak bisa untuk melawan ini, karena ada satu misteri panggilan ini. Jadi kalau saya dipanggil, kamu harus ke orang-orang yang paling kamu nggak suka dan kamu ada di sana, kamu jangan melarikan diri. Kenapa? Karena disitulah ada panggilan Tuhan, dan disitulah karya Tuhan akan dibukakan dan sangat ajaib sekali. Ya, oke, kita akan melanjutkan ini ya. Kita akan melanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi sampai kemana jauhnya? Mati. Apa artinya mati? Kalau saya mati, ya udah. Berarti kan Tuhan tidak akan mampu untuk menyelamatkan Niniwe karena saya dipakai, saya mati. Udah selesai. Apakah seperti itu? Enggak. Kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah bisa dihalangi, bahkan sampai maut pun, kematian. Dan Yunus tolong Tuhan dengan luar biasa. Dan kita harus ingat, kalau kita melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari jabatan-jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita emban menjadi seorang penginjil, menjadi seorang misionaris, jangan pernah engkau melarikan diri. Semakin kamu jauh, semakin sakit nanti Tuhan hajar kamu. Semakin kamu melakukan jauh sekali Tuhan dengan kasih, dengan hajarannya. Maka kalau anak yang salah bisa diberitahu dan hanya dinasihati, dan dia bisa ngerti dan tak. Tapi ada anak yang nggak bisa dinasihati, diteriaki nggak bisa, dan harus dikebukin supaya dia sadar. Jadi kalau ada seorang anak tanya kepada mamanya, kenapa kamu dorong saya sampai jatuh dan saya sampai lecet-lecet? Ya karena kamu mau ditabrak oleh kereta api. Kalau kamu nggak didorong oleh papamu atau mamamu, kamu udah mati. Jadi luka-lukamu itu untuk menyadarkan kamu bahwa kamu akan ditolong karya yang besar dari Allah. Kenapa kamu didorong? Kenapa kamu diizinkan dibuang oleh Tuhan? Karena kasih Tuhan begitu besar. Supaya kamu tidak kena kebinasaan, kena kereta api itu. Nah, ini satu ilustrasi yang mudah sekali kita ingat sebenarnya. Jadi kalau Tuhan tidak menghajar kita, maka kita menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang dalam kebinasaan. Dan tidak ada iman Kristen yang tidak diuji. Tidak ada iman Kristen yang tidak memasuki dalam masa-masa yang sulit dan pergumulan-pergumulan, sehingga kita harus menentukan hidup kita mau berjalan bersama dengan
dan Tuhan, mau taat dalam jalan Tuhan, atau kita mau mengikuti jalan yang menyenangkan hidup kita. Nah, kita akan belajar di sini ya. Perhatikan ayat yang keempat. Ya, perhatikan ayat keempat. Bagaimanakah Allah berdaulat? Bagaimanakah Allah mengatur semuanya? Nah, seringkali adalah kita berpikir begini, Yunus ditelan ikan, dan di mana-mana semua hal yang bersifat luar biasa dari Yunus adalah ditelan ikannya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang lebih besar dari itu, yang sama-sama luar biasanya, itu tertutupi semua. Padahal itu yang lebih penting daripada ikannya. Peristiwa-peristiwa yang lebih penting daripada Yunus ditelan ikan sebenarnya adalah begitu banyak mengelilingi semua yang diatur oleh Tuhan dengan tangan Tuhan dan dengan ajaib, dan Yunus selalu berpikir untuk cenderung melepaskan diri dari pimpinan Tuhan dalam pikirannya, dalam semua hatinya, karena dia sudah menolak. Jadi apapun dilakukan Tuhan itu selalu ditolak oleh dia, dan dia selalu bertanya, dia selalu menuntut kepada Tuhan, di mana keadilanmu, mengapa kamu lakukan ini? Seperti itulah ya. Ayat 4, Yunus pasal 1 ayat 4. Tetapi Tuhan itu Yahweh, Tuhan besar itu Yahweh, menurunkan angin ribut. Dalam bahasa aslinya itu melemparkan. Jadi seperti sesuatu yang dilempar seperti itu. Jadi Allah itu di dalam perasaannya, di dalam karakternya itu, karena hambanya melahirkan diri, dia menghajar dengan apa? Memberikan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ribut ke laut, angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Ya, terjadilah badai besar. Kita masih ingat rumah didirikan di atas batu dan rumah didirikan di atas pasir. Diuji oleh apa? Hujan yang pertama, dan banjir. Karena hujan besar akan jadi banjir, banjir bermacam-macam. Dan yang ketiga adalah apa yang terjadi? Hujan, banjir, dan badai. Angin yang begitu kuat. Jadi setelah dirapuhkan semua di bawahnya, dasarnya semua, akar-akarnya, fondasinya, barulah disapu oleh badai. Bukan angin biasa, ini badai. Dan ambruk semua dan tidak ada yang berdiri sama sekali. Dan itu terjadi seperti Yerusalem. Karena begitu degilnya bangsa Israel, maka diberikan badai yang besar. Dan badai itu melalui tangan-tangan orang-orang Nebukadnezar dari Babilonia, Assyria, dan semuanya. Dan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, dan menghancurkan semua tanpa ada tembok yang tersisa. Nah, kita melihat dari peristiwa hal seperti ini, kita bisa menghubungkan secara spiritual tentang penjelasan-penjelasan perumpamaan Tuhan Yesus tentang rumah di atas pasir dan di atas batu yang kuat yang tidak tergoyahkan. Jadi bangsa Israel sekarang semua berpusat pada Bait Allah yang harusnya adalah tempat yang kudus, itu menjadi sarang penyamun, menjadi tempat yang paling munafik, menjadi tempat yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan-persembahan semua itu sangat menjijikkan, baunya busuk di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tahan, dan akhirnya Tuhan memberitakan 70 tahun setelah Yesus mati, Yerusalem dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada satu bangunan pun yang utuh, dan ambruk, dihancurkan semua. Dan itu terjadi. Ya, luar biasa nih. Dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini belum hancur ya, gitu. Dan kapan itu hancur? Pasti ada yang benda keras dan hancurlah, atau dengan ombaknya terpukul hancur. Ada yang kelima, awak kapal menjadi takut. Jadi yang sadar siapa sekarang? Yang takut siapa sekarang? Orang-orang yang bukan nabi, bukan Yunus yang takut, tapi orang-orang yang tidak dipanggil Tuhan itu yang takut, yang mencari Allah. Nabi ini melarikan dari Allah, orang-orang di sekitarnya mencari Allah. Aneh sekali. Aneh sekali. Jadi seorang nabi dipanggil jelas, dengan panggilan yang jelas, dengan suara dari Tuhan langsung, mendapatkan langsung pimpinan dari Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, itu bisa melarikan diri. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah ketemu Tuhan, yang tidak pernah dipanggil oleh Tuhan, itu bisa mencari Tuhan dalam ketakutannya.
Dan ini merupakan satu ilustrasi kontradiktif antara hati Yunus dan hati orang-orang di sekelilingnya itu. Dan ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita belajar teologi biblika itu jauh lebih dalam daripada teologi sistematika. Karena semua teologi sistematika itu berasal dari teologi biblika. Sumbernya itu firman Tuhan, Alkitabnya. Cerita-cerita firman Tuhan yang kemudian diolah dengan logis, dengan naturalis, dengan pikiran-pikiran rasul manusia, kemudian dibentuklah sistem teologia. Jadi mulai doktrin Alkitab, doktrin Allah, semua itu di sini. Tapi itu bukan Alkitab, itu semua menunjukkan kepada kekayaan Alkitab. Jadi kita harus belajar di mana? Belajarlah langsung Alkitab. Dan saya berkali-kali selalu mengatakan pada murid-murid jemaat dan semuanya, belajarlah jangan dari buku dulu, baca Alkitab terus. Dan kamu akan mendapatkan sumber yang luar biasa. Karena itulah firman yang kekal. Buku-buku tafsir dan semuanya, itu semua mengacu pada Alkitab. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sumber yang murni, belajarlah Alkitab. Dan kita akan diberi kekayaan yang luar biasa. Ya, jadi mereka takut. Apa yang dilakukan mereka? Berteriak-teriak. Nah, ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak. Kepada siapa? Allahnya. Sedangkan Allah mereka adalah kayu-kayu yang tidak bisa dengar, nggak bisa melihat. Walaupun punya mata, walaupun punya telinga, yang terlihat jelas, ada bendanya yang dibuat oleh tangan manusia sendiri, dan disembah-sembah sendiri, dan kemudian mereka berteriak-teriak kepada Allah mereka. Allah siapapun dia panggil yang ada di sana. Ya Ma'al, Bor, dan kemudian Baal, pokoknya semua Allah. Molok. Mereka panggil aja semua, pokoknya sebisanya Allah mereka. Nah, Allah-Allah yang dibentuk mereka, yang dipanggil mereka adalah Allah yang tuli, bisu, dan buta. Tak bisa melihat. Sedangkan Allah yang tidak berwujud, dalam roh kita berdoa, kita bersyukur, kita berteriak kepada dia, dia mendengar. Walaupun wujudnya tidak ada. Nah, inilah Allah yang benar. Allah yang akan memberikan kepada kita satu iman yang bukan berdasarkan apa yang kamu lihat, tetapi berdasarkan apa yang kamu dengar, yang kamu percaya. Dan bersyukur jika Allah menjadi manusia untuk menggenapi seluruh kerinduan hati manusia, kerinduan semua agama, yang ingin mendapatkan Allah yang terwujud. Nah, ini Allah yang terwujud itu adalah Kristus Yesus. Patung-patung semua itu palsu semua. Nah, Kristus Yesus yang mewujudkan diri adalah mewujudkan kerinduan dari seluruh kepercayaan, semua orang-orang yang di dalam hatinya mencari Allah, dan seluruh moralitas, semua menunggu wujud Allah yang nyata, yang berbicara, yang berjalan, yang mengajar, memberikan contoh, memberikan jalannya, memberikan teladannya, memberikan emosinya, memberikan perasaannya, pola pikirnya, semua dituliskan dalam perjanjian baru. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh Yunus. Dan dia sedang mengenal Allah dalam panggilan dan pelarian dirinya ini. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Mereka berteriak-teriak mencari Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi supaya tidak gampang terguling itu harus dibuang semua. Dan itu aturannya. Tapi tidak menjamin bahwa kapal itu kemudian selamat. Tapi minimal meringankan. Jadi apapun dibuang. Orang, waduh ini kan barang saya paling baik. Ini saya taruh di sini nanti nggak peduli, buang semua. Itu menunjukkan apa? Sebenarnya apa? Menyangkali diri dan lepaskan semuanya dan buang ke laut. Lepaskan jalanmu, lepaskan seluruh daripada cita-citamu ke depan dan ikutlah aku. Dan kamu akan mendapatkan cita-cita Kristus yang baru menuntun hidupmu. Dan cita-cita yang belum pernah kamu nikmati, kamu akan mendapatkan itu. Dan ini adalah keindahan. Keindahan apa? Keindahan di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Jadi, nah, kita harus tahu. Sebenarnya gitu ya.
sebenarnya yang kita lihat di sini, mereka berusaha dengan segala cara mereka. Untuk apa? Menyelamatkan diri, menyelamatkan kapalnya, menyelamatkan semua muatannya. Malah nggak bisa. Mereka harus melepaskannya semua. Ya, mereka harus melepaskannya semua. Nah, kita break sebentar di sini. Ya, kita break sebentar.